Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebuah anugerah kalau kita boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, masih bisa bernafas normal tanpa memakai oksigen, masih bisa memulai beraktivitas untuk sepanjang hari ini. Itu sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Dan pagi hari ini kita akan renungkan episode yang kedua tentang jangan takut, diambil dari Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Mari kita baca bersama-sama. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 5 atau 6 kilometer jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Inilah aku, jangan takut." Karena itu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Nah, kalau kita baca cerita ini ya, kita mengerti di ayat-ayat sebelumnya bahwa murid-murid Yesus bersama dengan Yesus baru kasih makan 5.000 orang laki-laki dan wanita dan anak-anak tidak terhitung ya, yaitu banyak sekali sih, mungkin 10.000 atau bisa pun 15.000. Nah, ini sebuah mujizat yang luar biasa ya. Nah, sekarang Tuhan Yesus mau tunjukkan mujizatnya kepada para muridnya yang sudah bersama-sama dengan dia. Nah, pada waktu di dalam cerita ini kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya setelah Tuhan Yesus mengadakan mujizat, mereka tuh mau nyebrang ke Kapernaum. Tapi waktu itu hari sudah gelap ya, sudah mulai malam dan mereka tunggu-tunggu Yesus kok belum datang. Jadi mereka jalan aja duluan gitu ya. Tapi di tengah laut sudah sekitar 5 sampai 6 kilometer. Mereka itu berperahu tapi tiba-tiba ada tiupan angin kencang ya. Jadi ada laut bergelora luar biasa. Jadi ada badai. Nah, dan waktu badai itu begitu kuat ya, begitu kencang. Di sini dikatakan sesudah mereka mendayung kira-kira 5 atau 6 kilometer jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Nah, pada waktu, karena mereka murid-murid si Yesus ya, dan pada waktu Yesus tahu kan apa yang sedang terjadi dengan murid-muridnya. Karena pada waktu mereka sedang mendayung itu dan keadaannya laut bergelora seperti itu, tiba-tiba Yesus itu muncul. Artinya apa? Yesus tahu apa yang sedang dialami murid-muridnya. Mereka tahu, Yesus tahu apa yang ditakuti oleh murid-muridnya sehingga Yesus itu bisa datang tepat pada waktunya. Tapi lucunya pada waktu Yesus itu muncul, dia berjalan di atas air ya. Murid-murid itu lihat itu tuh mereka ketakutan. Aneh gitu loh. Menurut saya tuh aneh gitu. Justru Yesus datang pada waktunya yang tepat, tapi tiba-tiba mereka lihat Yesus ada di atas air, mereka tuh berjalan di atas air, mereka tuh ketakutan. Dan tapi Tuhan Yesus begitu baik ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Inilah aku, jangan takut." Gitu loh. Tuhan katakan, "Jangan takut, ini aku." Gitu loh. Mungkin mereka lihat, aduh, ini Tuhan Yesus apa setan ya? Kok bisa jalan di atas air? Ini mujizat yang baru lagi. Padahal sebelumnya mereka tuh sudah lihat banyak mujizat apa yang Yesus kerjakan. Tapi itulah manusia ya. Manusia itu walaupun mereka murid-murid Yesus ya, itu sering melihat dengan cara pandangnya sendiri. Sering melihat dengan kacamata sendiri. Sehingga pada waktu ada masalah, mereka menghadapi situasi yang tidak enak, badai, gelombang yang begitu tinggi. Mungkin sekarang ini persoalan wabah sakit penyakit, COVID-19, kematian, susah kerja, cari nafkah tidak bisa, begitu susah, pekerjaan banyak di PHK, pabrik ditutup. Ya, ketakutan yang mereka lihat itu depresi, lihat masalah itu begitu besar dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi hari ini Tuhan mau katakan bahwa jangan takut, ini aku datang kepadamu karena engkau adalah anak-anakku, engkau umat pilihanku, engkau orang-orang yang aku pilih.
dan aku panggil jadi murid-muridku. Jangan takut, aku ada bersama dengan engkau. Nah, setelah itu di ayat 21 dikatakan, karena itu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Nah, pada waktu Yesus dinaikkan dalam perahu, artinya waktu Yesus itu ada dalam kehidupan kita, dan memang Yesus ada dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita nggak sadar. Tapi waktu murid-muridnya sadar, dan saya percaya kita juga sadar bahwa Yesus ada dalam hidup kita, maka masalah mereka, gelombang laut yang tinggi itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba lenyap. Kenapa? Karena tiba-tiba mereka sudah sampai ke pantai yang mereka tuju. Itu luar biasa kan. Nah, pagi hari ini kita mau ingatkan, saya juga ingatkan untuk diri saya sendiri dan keluarga saya dan semua yang mendengar kebenaran ini, bahwa kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak merasa ya, tapi kita mau rasa apapun tidak, kita harus tetap percaya bahwa kita tidak perlu takut. Jangan takut anakku, ini aku ada bersama dengan engkau, dan aku menyertai perjalanan hidupmu untuk sepanjang hari ini dan seterusnya. Dan untuk itulah kita tetap harus bersyukur dan tetap memuji Tuhan dan tetap berterima kasih karena Tuhan menyelesaikan setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Tiba-tiba engkau dapat pekerjaan, tiba-tiba engkau dapat berkat, tiba-tiba anakmu dapat hal-hal yang baru, bisnisnya dibuka Tuhan. Ada aja, tiba-tiba hidupmu itu sungguh tanpa engkau sangka menjadi garam, menjadi terang yang lebih dari kamu pikirkan. Itulah Tuhan kita, terlalu ajaib ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau begitu baik, Kau begitu besar, dahsyat dan ajaib. Kau mengingatkan kami pada hari ini, jangan takut. Jangan takut, karena kami merasa Tuhan ada atau tidak, kami bisa melihat Tuhan itu ada atau tidak, tapi yang kami tahu pasti bahwa Engkau ada di dalam kami. Karena firman-Mu berkata bahwa tubuh kami ini bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal, dan otomatis Engkau ada bersama dengan kami. Dan masalah sebesar apapun, Tuhan, kami tidak mau lihat itu, tapi kami mau lihat Engkau saja, karena Engkau terlebih besar dari setiap permasalahan, pergumulan hidup kita, termasuk wabah ini ya Tuhan. Kami percaya sebentar lagi wabah ini sudah selesai, karena Engkau yang turun tangan menyelesaikan bagi kami semua. Mari pimpin kami sepanjang hari ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kebaikan, anugerah yang besar dalam hidup kami. Mari semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.